Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan dengan kemunculan Hua Tiandu menyebabkan kekagetan di hati Fang Qingyue dan Fang Han, di mana mereka tahu Hua Tiandu akan memihak sekte Tai. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di luar lorong kembali ke kekosongan, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul, luar biasa dan tak terbatas, mengguncang bahkan istana abadi asal agung yang berada jauh di sana. Di tengah kekuatan yang sangat besar ini, seseorang muncul tanpa suara, mengenakan jubah hijau sederhana, seperti seorang cendekiawan dari dunia fana. Dia tak lain adalah Hua Tiandu, murid sejati pertama sekte Yuhua, seorang ahli kekuatan tingkat ke-10 dalam kemampuan ilahi, yang mampu menentang takdir. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam panjang umur, seorang putra kesayangan surga yang ditakdirkan untuk hidup selama 10.000 tahun. Meskipun Song Wei adalah murid sekte Tai, dan biasanya bepergian dengan naga banjir emas bercakar 4 yang menarik keretanya, ditemani oleh 99 anak laki-laki dan 99 anak perempuan, dengan genderang dan lonceng, menciptakan pertunjukan yang luar biasa, kekuatan sebenarnya lebih rendah daripada Hua Tiandu. Sialan, bagaimana Hua Tiandu bisa sampai di sini? Ini benar-benar tak terduga. Fang Han tidak lagi sama seperti sebelumnya, kultivasinya sangat dalam, dia bisa melihat menembus misteri, dan dia memahami rahasia langit dan bumi. Pemahamannya tentang kultivasi jauh lebih dalam daripada setahun yang lalu. Karena itulah, dia merasakan teror Hua Tiandu dengan lebih mendalam. Sebuah kekuatan misterius terpancar dari Hua Tiandu, dan di sekelilingnya, energi asal langit dan bumi perlahan berputar seperti pusaran besar, mengancam untuk menelan setiap makhluk yang berani menentang kekuatan surgawi. Fang Han dapat merasakan bahwa Hua Tiandu hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang suci. Untuk menjadi seorang dewa? Sebelumnya, dia tidak mengetahui kekuatannya dan berani menghadapi serta menantangnya. Sungguh luar biasa. Situasinya sekarang rumit, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat Hua Tiandu muncul, Fang Han memiliki firasat buruk. Dengan kekuatan orang ini, dia bisa dengan mudah menekan situasi. Bahkan jika seorang master alam rahasia keabadian datang, mereka mungkin tidak akan mampu membalikkan keadaan. Orang ini telah mewarisi warisan Dewa Abadi Panwu kuno, memegang artefak Dao, dan kekuatan sihirnya sangat luar biasa. Siapa yang tahu berapa banyak kemampuan ilahi yang telah dia kembangkan. Jadi, kau Hua Tiandu, kau datang di waktu yang tepat. Sekte Tai telah dengan sengaja membunuh murid-murid sekte Yuhuaku. Sebagai murid sejati pertama sekte Yuhuaku, kau tentu saja harus menjaga reputasi sekte Yuhuaku. Mohon nyatakan posisimu. Mata Fang Qingyue sedikit menyipit ketika melihat Hua Tiandu tiba. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya listrik, dan samar-samar, udara dipenuhi arus listrik seperti benang, membuat semua orang merasakan sensasi geli, seolah-olah mereka tersengat listrik. Aku sudah memiliki pemahaman umum tentang masalah ini. Tatapan Hua Tiandu menyapu seluruh tempat kejadian, akhirnya tertuju pada Fang Han. Fang Han, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat begitu cepat. Di antara murid sejati sekte Yuhuaku, itu memang sangat langka. Namun, keinginanmu untuk meningkatkan kekuatanmu dengan segala cara bukanlah perilaku seorang murid jalur abadi. Omong kosong. Aku telah membunuh iblis dan membasmi kejahatan, pertama membunuh penguasa Pulau Putus Asa dan mendapatkan kuali Raja 5 penjara, lalu membunuh Raja Iblis 7 daun dan mendapatkan pedang iblis langit darah. Perbuatan mulia seperti itu dalam membunuh iblis dan membasmi kejahatan, bahkan jika tetua Tianxing mengetahuinya, dia hanya akan memberiku hadiah. Dengan hak apa kau, Hua Tiandu, mengkritikku? Jangan lupa, zaman telah berubah. Aku juga seorang murid sejati, dan kau juga seorang murid sejati. Status kita sama. Fang Han mencibir, masa 10 tahun baru berlalu 1 tahun, masih tersisa 9 tahun. Setelah 9 tahun, aku pasti akan mengalahkanmu. Tunggu saja. Mata Fang Qingyue menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia tahu tentang Fang Han yang menantang Hua Tiandu, dia belum pernah menyaksikannya secara langsung. Dia juga tahu bahwa di dalam sekte Yuhua, tidak ada yang berani menantang Hua Tiandu. Sekarang, melihat kata-kata dingin Fang Han dan karakternya yang pantang menyerah, yang tidak menunjukkan kelemahan di bawah tekanan besar dari pihak lain, dia seperti pohon pinus hijau yang tertimpa salju tebal. Begitukah? Hua Tiandu tanpa ekspresi. Saat ini, saya mewakili ketua sekte untuk menangani urusan sekte Yuhua saya. Perselisihan pribadi tidak akan dibahas untuk saat ini. Kedua harta iblis milikmu ini diperoleh dengan membunuh iblis dan membersihkan kejahatan, dan saya tidak akan menyitanya. Setelah kembali ke sekte Yuhua, kamu tentu akan diberi penghargaan atas jasamu. Kamu akan menerima apa yang pantas kamu dapatkan. Saya di sini hari ini hanya untuk mencegah sekte Yuhua ikut campur dalam perselisihan antara Marsekal Iblis dan sekte Tai. Fang Qingyue, Fang Han, Long Xuan, kalian bertiga, cepat kembali ke sekte Yuhua bersamaku. Masalah di sini sudah selesai.
Saya dapat mengambil keputusan, masalah kalian dengan Sekte Tai akan dihapuskan. Apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman kecil. Ternyata tujuan Hua Tiandu datang ke sini adalah untuk menahan Fang Qingshui dan mencegahnya menentang Sekte Tai. Hubungan antara Fang Qingshui dan Marsekal Iblis dikenal di seluruh dunia. Jika Sekte Tai mengejar Marsekal Iblis dan terjadi konflik, itu akan menempatkan Sekte Yuhua dalam posisi sulit. Hanya Hua Tiandu yang dapat menekan situasi dan menahan Fang Qingshui. Fang Han pada umumnya memahami maksudnya. Bagaimana jika aku tidak pergi? Fang Qingshui hanya menatap Hua Tiandu dengan dingin. Sepertinya kau tidak berhak mempertanyakan apa yang ingin kulakukan. Jika kau tidak pergi, maka aku tidak punya pilihan selain membawamu pergi. Sekte Yuhuaku adalah sekte abadi utama, dan kami berbagi suka dan duka dengan Sekte Tai. Tidak akan pernah ada konflik. Jika tidak, jika jalur iblis menyerang di masa depan dan kehidupan terjerumus ke dalam kesengsaraan, bagaimana kita bisa bekerja sama? Hua Tiandu terbatuk, alisnya berkerut. Bagus, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membawaku pergi. Wajah Fang Qingshui sangat dingin, seolah-olah dia akan meledak. Ia tentu saja merasa kata-kata Hua Tiandu tak tertahankan. Kedua murid unggulan Sekte Yuhua itu saling menatap tajam, yang satu seperti kilat yang menyambar langit, yang lain seperti matahari dan bulan yang menggantung di langit, keduanya saling berhadapan secara langsung. Kalau begitu, kita berdua adalah murid sejati Sekte Yuhua. Jika kita harus bertarung, kita hanya bisa berduel di platform hukuman surgawi. Bukankah kau baru saja menyuruh Marsekal Iblis untuk pergi? Hua Tiandu tiba-tiba melambaikan tangannya, berdiri di depan lorong Guisu. Aku akan berdiri di sini. Kau dan Marsekal Iblis bisa mencoba menerobos. Jika kalian berhasil, aku sama sekali tidak akan ikut campur. Aku akan berbalik dan pergi. Jika kalian gagal, maka akui kekalahan. Kembalilah ke Sekte Yuhua dan jangan lagi memprovokasi konflik antara Sekte Yuhua dan Sekte Tai. Mulai sekarang, berlatihlah dengan damai. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan taruhan ini? Hua Tiandu menunjuk ke lorong Guisu di belakangnya, lalu berkata kepada Zhao Xuanyi dan Song Wei, dua ahli kemampuan ilahi tingkat 7 dan inti emas. Xuanyi, adik Wei, apakah kalian setuju dengan taruhan saya? Setelah saya menahan murid-murid Sekte Yuhua, kalian berdua dapat menyelesaikan perselisihan kalian dengan Marsekal Iblis. Para murid Sekte Tai saling memandang, dan Song Wei menjawab, apa yang telah diatur kakak senior Hua tidak buruk, tetapi jika Marsekal Iblis lolos, begitu banyak murid Sekte Tai kita akan mengorbankan diri mereka sia-sia, dan kemudian. Tidak masalah. Karena Komandan Iblis telah melarikan diri, saya akan menangkapnya sendiri nanti dan mengirimnya ke Sekte Tai. Sekte Tai menderita kerugian besar karena urusan Sekte Yuhua saya kali ini. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya akan mengunjungi sekte mereka bulan depan dan memberikan 1000 pil ilahi Jiazi untuk meningkatkan umur 1000 murid Sekte Tai. Pil suci Jiazi, setelah dikonsumsi, dapat memperpanjang umur seseorang hingga 60 tahun. Pil semacam itu sangat sulit untuk dimurnikan. Hua Tiandu yang menawarkan 1000 pil sekaligus menunjukkan kekayaannya yang luar biasa. Para murid Sekte Tai semuanya terkejut, lalu mengangguk. Bagaimana menurutmu, adik Fang? Setelah mengatakan ini, Hua Tiandu berbicara kepada Fang Qingshui lagi. Ekspresi Fang Qingshui berubah dari dingin menjadi tenang, tetapi dia tidak menjawab Hua Tiandu. Sebaliknya, dia tiba-tiba bertanya, Fang Han, apakah kau akan kembali ke Sekte Yuhua? Apakah kau akan membalas dendam atas upaya Sekte Tai yang mencoba membunuhmu? Bagaimanapun kau ingin bertindak, kakak senior, aku tentu akan mengikuti arahanmu, Fang Han terkekeh. Namun, Sekte Tai telah merebut harta sihirku secara paksa dan menjebakku, jadi aku memang ingin melampiaskan amarahku. Semangat yang bagus. Jika kau ingin melampaui Hua Tiandu, tidak ada jumlah kultivasi yang cukup. Kau harus berjuang mati-matian dalam pertempuran, melakukan hal yang mustahil berulang kali untuk sepenuhnya melepaskan potensi tubuhmu dan menembus ranahmu saat ini, puji Fang Qingshui, lalu menoleh ke Hua Tiandu, baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Saat dia berbicara, kilat menyambar dari tubuhnya, masing-masing membentuk jimat yang melesat menuju Hua Tiandu. Namun, Hua Tiandu tetap tak bergerak. Hanya suaranya yang bergema, aku harus meminta bantuan beberapa Taois untuk menahan Fang Han. Namun, jangan sakiti dia, atau rebut harta sihirnya. Cukup segel saja. Aku masih perlu membawanya kembali ke Sekte Yuhua untuk mencegahnya mengganggu kedamaian Dao abadi kita. Hahaha, Hua Tiandu, jika aku ingin pergi, bisakah kau menghentikanku? Komandan Iblis itu mendengarkan dengan tenang, tetapi begitu Fang Qingshui bergerak, dia segera bertindak juga. Dengan mengangkat tangannya, sebuah seni keruntuhan besar dilepaskan. Dalam sekejap, Fang Qingshui dan Komandan Iblis bergabung, bertujuan untuk menerobos lorong kembali ke kekosongan yang dijaga oleh Hua Tiandu dan melarikan diri. Pertempuran besar pun dimulai. Gelombang kekuatan magis berkobar dengan dahsyat. Fu Shou, Kunyuan, Dafang, Kan Li, Luming, Chang Chun.
Kalian berenam, tangkap anak bernama Fang Han ini. Aku akan mendukung kalian dari belakang. Mari kita lihat kemampuan apa yang dimiliki anak ini. Song Wei melihat Fang Qingsui, Komandan Iblis, dan Hua Tiandu mulai bertarung, dan segera memberikan perintahnya. Baik, kakak senior. Keenam dewa sejati, yang telah merencanakan sejak lama, secara bersamaan mengulurkan telapak tangan mereka, melepaskan formasi agung 6 harmoni yang menjulang langit sekali lagi. 6 adik junior, menghadapi Fang Han seharusnya sudah cukup. Namun, menyegelnya mungkin sulit. Apakah kau dan aku tidak akan bertindak? Zhao Xuanyi sangat ingin menangkap Fang Han. Tidak perlu. Biarkan mereka bertarung sebentar dulu. Lagi pula, dengan dukunganmu dan aku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita juga akan mendukung Hua Tiandu. Jika perlu. Mata Song Wei berkilat dengan tatapan kejam, lalu ia beralih ke komunikasi mental. Jika perlu, serang dan bunuh Fang Qingsui dan Komandan Iblis. Ini akan memaksa Hua Tiandu untuk sepenuhnya berpihak pada sekte Taiyiku. Dan Fang Han ini, dia benar-benar harus dibunuh. Kita akan mengamati dan menunggu sekarang. Ketika Fang Qingsui, Komandan Iblis, dan Hua Tiandu bertarung sengit dan tidak dapat diganggu, kita akan bergerak. Menurutmu, bisakah Hua Tiandu menghadapi Komandan Iblis dan Fang Qingsui? Lagi pula, Fang Qingsui memiliki artefak Dao, dan rumor mengatakan dia adalah reinkarnasi ibu petir, dengan potensi yang tak terukur. Pikiran Zhao Xuanyi bergejolak. Fang Qingsui bahkan belum menguasai inti emas. Jika Hua Tiandu juga menggunakan artefak Dao-nya, dia pasti tidak akan mampu melawan. Tapi sepertinya Hua Tiandu tidak berencana menggunakan artefak Dao-nya. Ya, bagaimanapun juga, ada peraturan sekte Yuhua. Awasi anak itu, Fang Han. Fang Han sudah lama siaga, karena tahu bahwa situasi hari ini sangat berbahaya. Kemunculan Hua Tiandu hampir pasti berarti pembalikan situasi. Jadi, begitu keenam dewa sejati bergerak, dia segera mundur ke dalam kuali Raja 5 penjara, mengaktifkan formasi tersebut dan melepaskan semburan cahaya iblis darah, melindungi dirinya sepenuhnya, tidak mencari keberhasilan, tetapi hanya untuk menghindari kesalahan. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang iblis langit berdarah, mengirimkan bayangan pedang berdarah untuk berbenturan langsung dengan formasi agung 6 harmoni pencapai langit milik lawan. Bilah dan formasi bertabrakan. Garis-garis bayangan pedang seketika merobek banyak rune yang bergerak di dalam formasi besar tersebut. 6 harmoni setinggi langit, berubah. Keenam dewa sejati menyeringai jahat, melepaskan lebih banyak gugusan energi vital. Energi vital ini berubah dan menyatu menjadi formasi agung 6 harmoni yang menjulang langit. Seketika itu juga, jimat-jimat tersebut menjadi lebih kuat, dengan sengit melawan pedang iblis, langit darah. Beberapa jimat energi vital bahkan menggigit cahaya pedang, seolah-olah sedang merencanakan pemangsaan. Mau melahap pedang iblisku? Fang Han telah mengantisipasi hal ini. Saat pedang iblis itu bergeser, dia menyuruh Yan mengendalikan kuali Raja 5 penjara, mengaktifkan lebih dari 200.000 kekuatan iblis surgawi di dalamnya, dan tiba-tiba mempercepat gerakannya. Yan telah mencapai alam manusia surga, mengendalikan kuali raja dengan jauh lebih terampil daripada Fang Han. Aktivasi ini sangat meningkatkan kekuatannya, dan aura berbahaya langsung terpancar. Tidak pantas bagi Yan untuk mengungkapkan dirinya saat ini, tetapi tidak ada yang bisa mendeteksi manipulasi rahasianya terhadap kuali Raja 5 penjara. Efek dari seorang master alam manusia langit dan seorang master alam gangki yang secara bersamaan mengendalikan harta magis bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, gangki terintegrasi ke dalamnya, dan formasi-formasi saling berhubungan, memperkuat kekuatan mereka. Selain itu, Yan, secara inheren sangat kuat, sebagai urat naga dari sungai suci mata air kuning, secara inheren 3 kali lebih kuat daripada naga sejati. Kekuatan sihirnya saat ini mencapai puluhan ribu, bahkan lebih besar dari kekuatan Fang Han. Keduanya berada di tahap kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia surga, tetapi, Yan, berkali-kali lebih kuat daripada kultivator manusia biasa. Meskipun Fang Han ini memiliki 2 harta iblis yang sangat kuat, tingkat kekuatannya sendiri terlalu rendah, dan dia tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Mari kita bergabung, putuskan hubungannya dengan pedang iblis langit darah, lalu lepaskan harta karun magis yang telah kita asah dengan susah payah untuk memberinya pelajaran. Jika kita bernama manusia sejati bahkan tidak mampu menghadapi ahli alam gangki ini dengan bergabung kekuatan, apa yang akan dikatakan orang? Apakah kita masih punya tempat untuk berdiri? Bukankah Hua Tiandu sudah bilang jangan menyakitinya? Apakah kita harus melakukan semua yang dikatakan Hua Tiandu? Tidakkah kau tahu pepatah, bertindak dulu, baru melapor kemudian? Jika kita membunuh Fang Han ini, merebut harta sihirnya, dan itu menjadi situasi yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah, apakah Hua Tiandu berani melawan kita? Benar. Namun, metode kultivasi anak ini aneh. Meskipun merupakan kemampuan ilahi berelemen kayu, ini bukanlah seni ilahi kayu surgawi milik sekte Yuhua. Kualitas gangki miliknya sangat tinggi, jarang terlihat di dunia.
Jika kita bisa mendapatkan metode kultivasinya dan mengembangkan jenis gangki tersebut, kultivasi kita pasti akan maju lebih jauh. Kalau begitu, mari kita tangkap dia dan paksa dia untuk mengungkapkan metode kultivasinya. Energi gangki orang ini memang aneh. Bahkan bencana angin matahari hitam kakak senior Xuan Yi pun tidak langsung membunuhnya. Pada saat pergumulan itu, gangki dari 6 pribadi sejati telah menyatu menjadi satu, dan pada saat yang sama, pikiran mereka terhubung. Mereka dapat berkomunikasi dalam sekejap, satu pemikiran dari satu orang langsung diketahui oleh orang lain, tanpa membuang waktu. Keenam orang sejati ini juga sangat iri dengan kualitas gangki milik Fang Han, terutama orang sejati Fu Shou. Serangannya dengan kekuatan penuh menggunakan pedang rawa besar justru diblokir oleh gangki. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa ini adalah seni rahasia yang tiada duanya, dan dia tak bisa menahan keinginan untuk mendapatkan metode kultivasinya. Semakin banyak kemampuan ilahi yang dikembangkan seseorang, dan semakin kuat kemampuan tersebut, semakin dahsyat pula inti emas yang akan terbentuk di masa depan. Keenamnya hampir seketika memutuskan untuk memberikan pukulan mematikan dan melumpuhkan Fang Han. Namun, tepat ketika mereka hendak melaksanakan rencana mereka, kuali Raja 5 Penjara, yang didorong oleh Yan, mulai berputar dengan dahsyat, memancarkan gelombang aura berbahaya secara tiba-tiba. Suara yang dihasilkan oleh benturan kuali Raja 5 Penjara ini bukan lagi ledakan sonik, melainkan dengungan samar dan halus, melayang di angkasa, berkelap-kelip seperti hantu dan dewa. Ia muncul tepat di depan keenam pribadi sejati, kekuatannya yang luar biasa menutupi semua suara lain, sementara secara bersamaan memancarkan daya hisap yang kuat untuk mencegah keenam pribadi sejati melarikan diri. Yan, bertindak tanpa ampun, melepaskan lebih dari 10 formasi besar untuk menyerap harta karun magis sekaligus, seperti formasi besar pemakan jiwa, formasi penelan roh, dan formasi penghisap naga. Daya hisap yang luar biasa itu seolah-olah bahkan mampu menarik cahaya itu sendiri. Energi gangki dari 6 pribadi sejati mengalir ke dalam kuali raja seperti 100 sungai yang kembali ke laut, dan tubuh mereka pun bergejolak, tidak mampu tetap stabil. Tidak bagus. Zhao Xuan sangat terkejut melihat pemandangan itu. Ternyata ada seorang ahli tersembunyi. Setidaknya di alam manusia surga, dengan kekuatan sihir yang sangat besar dan jauh melebihi yang lain di alam yang sama. Berbagai pikiran melintas di benaknya, dia ingin bertindak, tetapi sudah terlambat. Yan tiba-tiba menyerang dengan maksud untuk menangkap mereka semua sekaligus, dan kemudian menggunakan nyawa keenam orang sejati untuk mengancam Cao Xuan dan Song Wei, memastikan keberangkatan mereka dengan selamat hari ini. Dengan nyawa keenam tokoh sejati di tangan, bukan hanya sekte Tai yang akan ragu untuk bertindak, tetapi bahkan Hua Tian pun akan tak berdaya. Ini adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menyelesaikan situasi yang ada. Fang Han dan Yan menghitung dengan tepat. Dasar tikus! Beraninya kau! Chang Chun, sang manusia sejati, bahkan belum sepenuhnya melepaskan jurus ilahi terkuatnya ketika Fang Han menerobos formasi. Raja Kuali tiba di sampingnya, dan merasakan bahaya yang mendekat, hatinya meledak dengan amarah. Dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan energi Gang Taois di sekitar tubuhnya, seni ilahi Chang Chun, bergejolak dengan intens. Tapi sudah terlambat. Bagaimana mungkin Fang Han membiarkannya menyesuaikan diri lagi? Langit darah Dao Iblis berputar, berkedip terus-menerus, menembus gangkinya, tetapi tidak membunuhnya. Namun, ia terbang lagi, menyerang True Person Fu Shou, True Person Kan Li, True Person Kunyuan, True Person Luming, dan True Person Dafang, kelima orang lainnya, masing-masing dengan satu tebasan. 5 suara! Energi gangki pelindung dari kelima orang itu, beserta jubah magis mereka, hancur berkeping-keping. Seketika itu juga, mereka kehilangan kemampuan bertahan mereka. Dengan 6 suara mendesing, mereka semua tersedot ke dalam kuali raja. Di dalam kuali raja, Long Xuan melihat 6 sosok jatuh ke dalam kuali, semuanya mendarat di depan sebuah layar. Kemudian, cahaya keemasan menyambar layar, dan dentuman sonik menggelegar saat formasi besar diaktifkan, seperti gunung tak terlihat, yang menahan dan menyelimuti keenam individu tersebut. Inilah metode penindasan di dalam kuali Raja 5 Penjara, yang secara instan menahan musuh, membuat mereka tidak dapat bergerak, dan menyerahkan mereka kepada belas kasihan orang lain. Namun, keenam tokoh sejati itu pada akhirnya adalah para master alam surga manusia. Meskipun kekuatan sihir mereka tidak sedalam kekuatan Fang Han, mereka tetap memiliki kekuatan 20 hingga 30 ribu kuda yang sedang berlari kencang, yang 2 kali lipat lebih besar daripada para master alam manusia surga biasa. Di dalam kuali raja, mereka meraung dengan ganas, berusaha melepaskan kartu truf terkuat mereka. 6 pil terbang keluar dari kantung harta karun mereka, hendak masuk ke mulut mereka. Ini adalah pil pengurangan umur setan gila. Yan tentu tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Jika keenamnya menelan pil tersebut, mengorbankan umur mereka demi peningkatan kekuatan sihir, mereka tidak hanya bisa keluar dari kuali tetapi juga membunuh Fang Han.
Dalam hal itu, Yan sendiri juga akan berada dalam bahaya yang tak terhindarkan. Pada saat kritis ini, Yan mengeluarkan seruan aneh, panggil tablet ilahi penekan penjara. Seketika itu juga, pancaran cahaya yang kuat melesat keluar dari berbagai layar di dalam kuali Raja 5 penjara, menyatu membentuk sebuah lempengan batu raksasa. Lempengan batu ini dipenuhi dengan aksara iblis surgawi yang padat, mendalam dan misterius, seolah-olah menceritakan kebenaran tertinggi tentang langit dan bumi, jalan iblis tertinggi. Begitu lempengan batu itu muncul, ia langsung menekan dirinya sendiri tepat di atas kepala keenam pribadi sejati. Seketika itu, keenam pribadi sejati membeku, mempertahankan berbagai posisi, seolah-olah mereka benar-benar membeku. Metode penindasan ini di kuali Raja 5 penjara adalah tablet ilahi penindas penjara. Ini akan menekanmu untuk sementara waktu. Berpikir untuk memakan pil pengurangan umur iblis gila? Tidak mungkin. Yan melambaikan tangannya, dan 6 pil itu jatuh ke tangannya, lalu menyerahkannya kepada Fang Han. Pil yang bagus, tapi aku tidak membutuhkannya. Pil-pil ini sangat sulit untuk dimurnikan, bahkan seorang murid sejati Sekte Tai hanya mendapatkan 1 pil seumur hidupnya. Setelah mengonsumsi 1, yang kedua tidak akan memberikan efek apapun. Anda dapat menggunakannya di saat krisis nanti, dan sisanya dapat ditukar dengan berbagai materi surgawi dan harta duniawi. Salah satu pil ini dapat ditukar dengan sejumlah besar harta karun. Fang Han meminum pil-pil itu, lalu memberikan 1 kepada Long Xuan dan 1 kepada iblis wanita, sementara menyimpan 4 pil lainnya. Kemudian, suaranya menggema, Zhao Xuan, Song Wei, jika kalian tidak ingin keenam orang sejati itu mati, segera mundur. Hua Tiandu, jika kau tidak berhenti, aku akan melumpuhkan kemampuan ilahi dari keenam orang sejati ini. Tak seorang pun menyangka bahwa Fang Han, yang menunjukkan kekuatan luar biasa, akan menangkap, menyegel, dan menekan 6 guru sejati terkenal dari Sekte Tai dalam 1 kali pertemuan, sehingga mereka tidak punya ruang untuk membalas. Bahkan Zhao Xuanyi dan Song Wei, keduanya ahli di tingkat ke-7 kemampuan ilahi, tahap inti emas, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat Fang Han sedang berhadapan dengan 6 guru sejati, Hua Tiandu, yang menjaga lorong Guisu, juga menghadapi serangan dari Komandan Iblis dan Fang Qingsui. 10.000 sambaran petir melesat langsung ke arah tubuhnya. Kekuatan Fang Qingsui sangat menakutkan. 1 sambaran saja bisa menghancurkan sebuah gunung, tetapi ketika mencapai sekitar Hua Tiandu, petir itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Seganas apapun petirnya, ia tidak bisa menembus. Komandan Iblis juga mengerahkan seluruh kekuatannya, jari-jarinya saling bertautan saat bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya menerjang ke depan. Relik tulang putih bawaan perlahan naik, dan udara dipenuhi dengan bunga teratai tulang yang mekar. Di setiap teratai, Dewa Iblis Tulang Putih duduk, melantunkan serangkaian mantra iblis. Mantra-mantra ini bukanlah suara, melainkan kumpulan emosi negatif, energi vital, kekuatan sihir, dendam, dan sebagainya. Mantra hantu pendendam. Mata Hua Tiandu memancarkan cahaya kristal yang sangat terang, meluas hingga 100 kaki keluar, kekuatan sihirnya terus meningkat. Lingkaran udara dingin muncul, menahan petir, dan pada saat yang sama, menyerbu ke dalam teratai tulang putih, seketika menghancurkan beberapa di antaranya. Inilah kekuatan neter mendalam dingin surgawi miliknya. Dia benar-benar berdiri teguh, tak bergerak, mempertahankan lorong Guisu dari 2 lawan, mencegah Fang Qingsui dan Komandan Iblis maju selangkah pun. Namun, tepat ketika Fang Qingsui dan Komandan Iblis hendak melepaskan kemampuan ilahi mereka yang hebat lagi pada saat pertempuran itu, suara Fang Han sampai kepada mereka. Ketika suara Fang Han terdengar, Hua Tiandu terkejut terlebih dahulu, lalu Fang Qingsui dan Komandan Iblis menoleh. Ketiganya berhenti serentak, semuanya menunjukkan keterkejutan. Mereka pun tidak pernah membayangkan bahwa Fang Han dapat menangkap 6 guru sejati dalam 1 kali pertemuan. Ini terlalu cepat. Pertarungan mereka sendiri baru saja menyelesaikan 1 ronde. Pihak Fang Han telah menentukan pemenangnya, dan itu adalah penangkapan dan penindasan yang paling memalukan. Bagus, Fang Han. Fang Qingsui menarik kembali petirnya, berseru tanpa sadar. Komandan Iblis juga menarik kembali kemampuan ilahinya, dan teratai tulang itu lenyap begitu saja. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia mungkin tidak bisa menangkap 6 guru sejati dalam 1 kali pertemuan, namun Fang Han muda, seorang ahli alam energi vital, telah berhasil melakukannya, yang sungguh menakjubkan. Sungguh mengagumkan. Fang Han ini terlalu kuat. Dari 6 guru sejati Sekte Tai, manakah yang bukan tokoh terkenal? Mereka telah menjelajahi dunia selama beberapa siklus 60 tahun, dan mereka dikalahkan begitu saja. Sekarang Sekte Tai berada dalam dilema. Belum tentu. Fang Han tidak akan berani membunuh murid Sekte Tai, apalagi guru sejati di tingkat manusia surga. Tentu saja dia tidak akan membunuh mereka, tetapi jika Fang Han membawa mereka kembali ke Sekte Yuhua dan kemudian meminta para tetua Sekte Tai untuk menjemput mereka, itu akan jauh lebih mengerikan daripada membunuh mereka. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Sekte Tai.
Para murid dari sekte lain, seperti Sekte Pedang Matahari Bulan, Pulau Abadi Seribu Kembali, Sekte Pedang Kuali Elisir, dan Sekte Satu Yuan, melihat situasi ini, merasa terkejut, gembira, atau khawatir, dan tak kuasa untuk mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Melihat seluruh kejadian itu dengan terkejut, Fang Han tersenyum puas, pandangannya menyapu ke arah Hua Tiandu, Zhao Xuanyi, dan Song Wei. Hua Tiandu, bukankah kau ingin mereka menangkapku? Sekarang kebalikannya, aku yang menangkap mereka. Apa yang akan kau lakukan? Nyawa mereka sekarang berada di bawah kendalimu. Zhao Xuanyi, Song Wei, sesama Taois, kakak senior. Pertarunganku dengan 6 guru sejati tampaknya telah menghasilkan kemenangan bagiku. Fang Han mendefinisikan pertarungan ini sebagai pertandingan latih tanding. Dia memang sangat bijaksana. Mengapa kau tidak segera membebaskan 6 guru sejati? Wajah Hua Tiandu dingin. Kau tahu? Kau telah melanggar aturan sekte Yuhuaku. Begitukah? Fang Han tertawa terbahak-bahak. Aku melanggar aturan? Aturan yang mana? Apakah aturan sekte mengajarkan kita untuk tidak melawan ketika diserang? Apakah itu aturan yang kau, Hua Tiandu, tetapkan sendiri? Jika kau tidak membebaskan mereka dan mengganggu persatuan jalan abadi kita, apakah kau pikir aku tidak bisa menghadapimu? Meskipun kau bersumpah akan mengalahkanku dalam 10 tahun, dan aku tidak akan menyakiti atau membunuhmu, jika kau menggunakan kuali 5 Raja Penjara ini, artefak iblis, melawan murid-murid jalan abadi, aku akan menyitanya darimu untuk mencegahmu membahayakan jalan abadi lebih lanjut. Wajah Hua Tiandu tanpa ekspresi, tetapi semua orang dapat melihat bahwa dia benar-benar marah. Hua Tiandu, coba? Fang Qingsui angkat bicara. Kuali 5 Raja Penjara diperoleh Fang Han dari membunuh iblis. Terakhir kali, kau mengambil labu 7 iblis milikku, dan aku bahkan tidak mempermasalahkannya. Apakah kau ingin mencoba itu lagi kali ini? Kau harus meminta izin kepadaku atau tidak? Apakah kau pikir aku menginginkan kuali raja ini? Labu 7 iblis, setelah dimurnikan kembali olehku, kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat dan telah diberikan kepada adikmu. Tampaknya tuduhanmu tentang hal itu tidak berdasar. Hua Tiandu berkata dingin, Fang Han, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan melepaskannya atau tidak? Hua Tiandu, apa kau pikir aku masih orang yang tidak penting seperti setahun yang lalu? Jika kau berani bergerak, aku akan membunuh ke-6 guru sejati ini. Apa kau percaya padaku? Apa kau pikir aku tidak akan berani? Coba saja, lihat apakah aku berani atau tidak. Wajah Fang Han tampak ganas. Baiklah kalau begitu. Tubuh Hua Tiandu bergerak. Sesosok hantu muncul dari kepalanya. Sosok ini mengenakan jubah yang disulam dengan 1000 bulan, bintang, dan pola pegunungan serta sungai yang terang. Yang paling misterius, hantu ini memiliki 9 tangan dan 5 kepala, berdiri di atas kura-kura raksasa dan ikan raksasa. Masing-masing dari 9 tangannya memegang artefak magis, pedang, busur, tombak, palu, trisula, botol, tali, dan tongkat. Kelima wajah hantu ini semuanya adalah wajah para penganut Tao, identik dengan Hua Tiandu, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Ada senyum tipis, keseriusan, kemarahan. Setiap mulut mengeluarkan suara. Patung Dharma Surga Bumi. Sebenarnya itu adalah patung Dharma Langit Bumi yang hanya bisa dikembangkan pada tingkat ke-9 kemampuan ilahi. Tingkat ke-7 dari kemampuan ilahi adalah inti emas, yang ke-8 adalah kesengsaraan angin api. Setelah berhasil melewati kesengsaraan angin api, tingkat ke-9 dari kemampuan ilahi memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kekuatan sihir, energi vital Taois, dan roh mereka menjadi patung Dharma Langit Bumi. Hua Tiandu yang melepaskan roh kelahirannya yang disebut patung Dharma Langit Bumi, menunjukkan bahwa dia benar-benar serius. Begitu roh kelahiran, patung Dharma Langit Bumi, ini terbang keluar, ia mengulurkan tangan besarnya keluar, segera menutupi langit, mengubah warna angin dan awan, dan menjangkau ke arah Fang Han. Meskipun Fang Han telah mengantisipasi bahwa Hua Tiandu mungkin akan bergerak, dia tidak menyangka kekuatan Hua Tiandu begitu dahsyat. Saat manifestasi Dharma Langit dan Bumi dan Dewa Kelahirannya dilepaskan, seluruh aliran udara hampir membeku. Bahkan di dalam kuali Raja 5 Penjara, dampaknya sangat terasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika tangan besar lawannya terulur, gelombang musik abadi memancar, meresap ke dalam pikirannya dan menyebabkan pikirannya melambat. Beraninya kau bergerak. Fang Qingsui bereaksi paling cepat, dan dari kepalanya, awan petir bergulir keluar, menampakkan dewa petir yang ukurannya mirip dengan manifestasi Dharma Langit dan Bumi milik Hua Tiandu. Dewa petir ini berdiri di atas awan gelap, terbungkus jubah Dharma petir, mengenakan mahkota 5 arah, memancarkan otoritas agung, memerintah dunia. Semua petir berada di bawah kendalinya, dan energi yin dan yang ada untuknya. Saat dia membuka matanya, jutaan kilat menyambar, seolah-olah semua petir di dunia tersembunyi dalam tatapannya. Ini juga merupakan manifestasi Dharma Langit dan Bumi. Namun, itu bukanlah milik Fang Qingsui sendiri,
melainkan manifestasi yang terkondensasi dari artefak Dao, jimat petir abadi, yang dimilikinya, membentuk Kaisar Petir Abadi. Bagus, Kaisar Petir Abadi. Manifestasi Dharma Langit dan Bumi, milik Hua Tiandu, dengan 5 kepala dan 9 lengannya, meraung dengan alunan musik abadi yang menggelegar. Dari 9 lengannya, 1 terus mencengkeram Fang Han, sementara 8 lengan lainnya berayun, melemparkan senjata-senjata, dan dengan paksa mencabik-cabik Kaisar Petir Abadi milik Fang Qingsui. Kedua sosok raksasa itu langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Manifestasi Dharma Langit dan Bumi berbenturan. Gelombang kejut dahsyat dari kekuatan sihir mereka menyebar, menyebabkan serangkaian dentuman keras. Di kejauhan, beberapa istana kecil yang mengambang di sekitar Istana Abadi Taiyuan hancur oleh gelombang kejut, jatuh ke tanah. Istana utama kolosal dari Taiyuan Immortal Mansion juga bergelombang diterpa ombak. Batasan mantra abadi di bagian luarnya perlahan mulai berputar. Istana-istana kecil di sekitar Istana Abadi Taiyuan telah dijarah berkali-kali selama bertahun-tahun dan sudah bobrok, tetapi istana utama belum pernah dibuka. Tak seorang pun yang pernah masuk ke dalamnya kemudian keluar lagi. Namun, Fang Han tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu saat ini. Meskipun 90% serangan Hua Tiandu telah diblokir oleh Fang Qingsui, bahkan 10% yang tersisa pun sudah melebihi kemampuannya. Tangan besar itu menggenggam kuali Raja 5 penjara, menyerbunya hampir tanpa usaha. Gumpalan Qi, yang bukan lagi Qi neter mendalam dingin, melainkan Qi campuran yang mengandung berbagai kemampuan ilahi, memiliki kekuatan yang sangat besar. Seketika itu juga, beberapa formasi besar di dalam kuali Raja 5 penjara berhenti beroperasi, kekuatan mereka sangat berkurang, dan puluhan ribu dari lebih dari 200.000 iblis langit di layar 100 hantu langsung binasa akibat dampak Qi, manifestasi Dharma Langit dan Bumi, ini. Satu persatu, para iblis langit itu langsung roboh. Para iblis langit yang tersisa juga merasakan datangnya hari kiamat mereka dan mulai melakukan kerusuhan secara brutal. Kuali Raja 5 penjara, yang diandalkan Fang Han sebagai penghalang, bagaikan tahu di bawah tangan besar ini, benar-benar rentan. Pada saat ini, Fang Han akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari kakak senior terkemuka Sekte Yuhua. 50.000 iblis langit telah mati. Sekarang tersisa kurang dari 180.000 iblis langit di kuali Raja. Sialan! Bahkan, Yan pun merasa itu adalah masalah yang rumit. Dia mengaktifkan banyak formasi besar di kuali Raja untuk melawan invasi kekuatan sihir Hua Tiandu, tetapi itu sia-sia. Satu demi satu, formasi besar itu berhenti beroperasi, dan King Cauldron terhenti di udara. Fang Han ingin melepaskan pedang iblis langit darah untuk membunuh, tetapi pedang iblis ini bahkan tidak bisa keluar dari kuali. Seluruh bagian luar kuali itu disegel oleh Hua Tiandu dengan kekuatan sihir tertinggi. Kultivasi Fang Han di alam Qi, dengan kekuatan magis 50.000 kuda perang yang berpacu kencang, tak berdaya di hadapan kemampuan ilahi, manifestasi Dharma Langit dan Bumi, seperti itu. Sialan, kalau aku memang harus melakukannya, sekalian saja aku lakukan sampai tuntas. Aku akan membunuh keenam guru sejati ini, dan menghadapi dunia sebagai musuh. Jika kau, Hua Tiandu, berani bergerak, aku bukan orang yang mudah dikalahkan. Pada saat kritis ini, niat membunuh Fang Han melonjak, dan dia ingin melenyapkan keenam guru sejati tersebut. Awalnya, dia menangkap keenam guru sejati hanya sebagai ancaman, sebagai alat tawar-menawar. Namun Hua Tiandu sama sekali tidak peduli dan langsung bertindak, menunjukkan sifatnya yang tirani dan arogan. Perlu diketahui bahwa Zhao Xuanyi dan Song Wei saat ini ragu-ragu untuk bertindak. Awalnya, Fang Han mengira Hua Tiandu bersekutu dengan Sekte Taiyi, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dia memiliki motif lain. Pedang iblis Blood Firmament di tangannya berputar, siap menyerang 6 guru sejati yang tertindas. Fang Han juga tahu bahwa jika dia membunuh 6 guru sejati Sekte Taiyi, dia akan langsung menjadi musuh seluruh dunia. 6 guru sejati jauh lebih penting daripada Yao Dian, Xia Yu, atau Yu Fen. Tidak bagus? Prasasti ilahi penekan penjara sedang rusak. Saat Fang Han memutuskan untuk membunuh, Yan meraung. Prasasti ilahi penekan penjara, yang telah menekan keenam guru sejati perlahan-lahan hancur di bawah kekuatan sihir Hua Tiandu yang dahsyat. Guru sejati Fushou, guru sejati Lumian, guru sejati Changchun, guru sejati Kanli, guru sejati Dafang, dan guru sejati Kunyuan mendapatkan kembali kemampuan bergerak mereka. Pada saat yang sama, kekuatan magis yang sangat besar mengalir dari mulut kuali, mengeluarkan keenam individu tersebut, dan bahkan Long Xuan pun ikut dikeluarkan. Long Xuan awalnya kesulitan mengoperasikan formasi besar itu, tetapi formasi tersebut dihentikan secara paksa, dan dengan gerakan tubuhnya, dia diangkat keluar oleh kekuatan sihir Hua Tiandu. Formasi pertahanan King Cauldron sebenarnya telah ditembus. Dan pada saat ini, pedang iblis langit darah milik Fang Han bahkan belum diayunkan. Saudara Taois Xuanyi, Saudara Taois Wei, saya telah menyelamatkan 6 guru sejati Sekte Taiyi. Long Xuan, kau tidak perlu ikut campur dalam hal ini.
Aku akan mengantarmu keluar. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Saat Hua Tiandu bergerak, dia menghancurkan formasi kuali raja dan menangkap Long Xuan serta keenam guru sejati. Dia mengeluarkan suara yang menggelegar. Keenam guru sejati itu diarahkan ke Song Wei dan Zhao Xuanyi, sementara Long Xuan langsung dikirim keluar dari lorong kembali ke kekosongan. Hua Tiandu, kau ingin menangkapku? Bermimpilah. Fang Han melihat Long Xuan dan keenam guru sejati dibawa pergi, dan aliran Qi masih menyerangnya. Qi ini sangat terkondensasi dan murni di luar imajinasi, bahkan lebih dalam daripada Qi Kaisar Kayu miliknya sendiri, dan ranahnya jauh lebih tinggi. Energi Qi yang dimiliki seekor kuda saja dapat dengan mudah mengalahkan energi Qi miliknya sendiri yang setara dengan 100 kuda. Meskipun Qi Kaisar Kayu Fang Han berkualitas sangat tinggi, ranah Qi Hua Tiandu terlalu tinggi, mencapai tingkat menentang takdir dan mengubah nasib, yang 7 ranah lebih tinggi dari Fang Han. Masing-masing dari 10 lapisan kemampuan ilahi itu seperti gunung yang memisahkan mereka. 7 ranah perbedaan itu seperti perbedaan antara semut dan gajah. Dalam situasi berbahaya ini, Fang Han mengaktifkan pedang iblis langit darah dan melawan aliran Qi tersebut. Sungguh kesempatan yang bagus. Zhao Xuanyi dan Song Wei meraung, dan kedua master tingkat inti emas itu tiba-tiba menyerang. Salah satunya melepaskan bencana angin matahari hitam, dan yang lainnya melepaskan bencana api matahari besar, menerkam Fang Han. 2 malapetaka berupa angin dan api tiba-tiba menyelimuti kuali raja. Sucikan orang ini, dan sucikan kuali ini pada saat yang bersamaan. Kedua orang ini justru memanfaatkan kondisi lemahnya untuk merebut kuali raja dan memurnikannya. Ini juga merupakan kesempatan terbaik. Angin puting beliung hitam itu meraung, seperti hantu dan dewa yang marah. Kobaran api yang menyengat, emas yang meleleh, dan api yang mengalir, bagaikan matahari yang meledak. Begitu mereka meniup ke dalam kuali, Fang Han merasakan tubuhnya meleleh seperti lilin. Tidak ada kesalahan. Itu meleleh? Benda itu meleleh seperti lilin. Inilah keanggunan sejati. Fang Han sama sekali tidak mampu menahan kekuatan gabungan dari 2 master inti emas yang hebat itu. Situasinya sangat kritis. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Fang Han tiba-tiba melemparkan pil pengurangan umur panjang iblis gila ke mulutnya, dan segera merasakan kekuatan obat yang luar biasa itu menghantam tubuhnya dengan dahsyat. Gelombang kekuatan magis yang dahsyat menyerbu pikirannya, menyatu dengan Qi miliknya. Kekuatan sihirnya meningkat lapis demi lapis, mengorbankan 100 tahun masa hidupnya. Sebagai imbalan atas kekuatan sihir sementara untuk berjuang demi hidupnya, mengeluarkan seluruh potensinya. Di antara mereka, sebuah kekuatan penghancur menyebar. Jadi begitulah, pil pengurangan umur panjang iblis gila, mengandung kekuatan penghancur, dan kekuatan penghancur ini benar-benar sesuai dengan namanya, iblis gila. Seluruh kekuatan magis di tubuh Fang Han melonjak. Awalnya, kekuatan sihirnya setara dengan 50.000 kuda perang yang sedang berlari kencang, tetapi sekarang melonjak menjadi 80.000, 100.000, 150.000, 200.000. Kekuatannya terus meningkat hingga 300.000, dan barulah saat itulah kekuatan penghancur ini sepenuhnya menyatu dengan Qi-nya. Fang Han tidak tahu seberapa besar kekuatan penghancur yang terkandung dalam pil pengurangan umur panjang iblis gila itu, tetapi kekuatan sihirnya telah meningkat 4 atau 5 kali lipat. Merasakan gelombang kekuatan magis di seluruh tubuhnya, dengan dorongan untuk menghancurkan segalanya, Fang Han dengan ganas mengaktifkan pedang iblis dan pada saat yang sama mengaktifkan kuali Raja 5 penjara, berniat untuk menerobos bencana angin matahari hitam, dan bencana api matahari besar, dan menyerbu keluar. Kau telah meminum pil pengurangan umur panjang iblis gila. Kekuatan sihirmu memang meningkat, tetapi perbedaan tingkatan itu tidak dapat diimbangi hanya dengan 1 pil. Zhao Xuanyi dan Song Wei tiba-tiba merasakan angin dan api mereka terguncang, dan segera memahami situasinya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk mencibir berulang kali, dan sebuah bola emas tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Inti emas Taoisme. Keduanya sebenarnya melepaskan inti emas Taois, yang terkondensasi dari berbagai kemampuan ilahi mereka. Ini adalah harta paling vital dari seorang master inti emas, inti dari kultivasi hidup mereka, dan jelas bahwa Zhao Xuanyi dan Song Wei bertekad untuk berhasil dengan melepaskannya. Begitu inti emas muncul, Fang Han langsung merasakan tekanan luar biasa seperti gunung dan lautan. Pada saat yang sama, ia melihat seringai jahat dari kedua guru besar di luar. Tidak, Fang Han, perbedaan tingkatan alamnya terlalu besar. Dengan keduanya menyerang bersamaan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kali ini, kita gagal. Suara yang terdengar gelisah. Mungkinkah 1000 tahun kultivasi akan hancur dalam sekejap? Aku tidak bisa menerima itu. Satu-satunya jalan sekarang adalah mencari kelangsungan hidup dalam kematian. Maju. Tiba-tiba, Fang Han mengertakkan giginya, melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengaktifkan sepenuhnya kuali raja, dan dengan suara mendesing, ia benar-benar terbang menuju Istana Abadi Taiyuan.
Dia rela menempuh jalan yang pasti berujung pada kematian. Dia menerobos masuk ke istana utama, Taiyuan Immortal Mansion, yang telah menjadi jalan buntu selama ribuan tahun. Tidak bagus. Song Wei dan Zhao Xuanyi sangat khawatir. Oh tidak. Fang Qingsui juga sangat terkejut. Didorong oleh momentum yang dahsyat, kuali Raja Lima Penjara melesat di udara, menghantam dengan keras ke arah Istana Abadi Taiyuan. Gerakan ini mengejutkan semua orang, tidak ada yang menyangka Fang Han akan begitu kejam. Lagi pula, ditangkap oleh murid-murid Sekte Tai masih menawarkan jalan untuk bertahan hidup, tetapi menerobos masuk ke Istana Abadi Taiyuan adalah jalan buntu. Istana Abadi Taiyuan, yang sangat besar itu bergelombang dan bergelora, seolah-olah merasakan kedatangan kuali Raja Lima Penjara, dan pembatasannya bereaksi secara naluriah. Gelombang riak menyebar dengan kekuatan luar biasa, dan di kehampaan, samar-samar terdengar lolongan panjang seperti gunung yang runtuh dan laut yang bergemuruh, atau mungkin deru gemuruh miliaran kuda liar. Bahkan dengan kultivasi Zhao Xuanyi dan Song Wei, mereka tetap merasakan getaran ketakutan. Patung Dharma Langit dan Bumi, kekuatan agung Panwu, hancurkanlah untukku. Melihat ini, Hua Tiandu kembali melepaskan kekuatannya. Patung Dharma Langit dan Bumi, berkepala 5, berlengan 9, miliknya membentangkan 9 tangannya, memanjang hingga puluhan mil, menembus penghalang magis, dan dengan ganas mencengkeram Fang Han. Dia bermaksud menangkap Fang Han hidup-hidup sebelum dia bisa memasuki Istana Abadi. Seorang murid sejati Sekte Yuanshi bukanlah masalah sepele, jika dia mati seperti ini, Hua Tiandu tidak akan terbebas dari tanggung jawab. Namun, pengaktifan Patung Dharma Langit dan Bumi, olehnya semakin memicu pembatasan balasan dari Istana Abadi Taiyuan. Batasan-batasan Istana Abadi Taiyuan bergeser lagi, dan pancaran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Tekanan dari pancaran cahaya ini sangat besar, begitu muncul, 9 tangan besar, Patung Dharma Langit dan Bumi, milik Hua Tiandu mulai hancur. Kemudian, cahaya warna-warni itu memantul kembali, dengan ganas menyelimuti Hua Tiandu, bermaksud untuk langsung melenyapkan orang yang berani tidak menghormati kekuatan surgawi ini. Cahaya keberuntungan Taiyuan. Sungguh dahsyat. 9 transformasi Panwu. Pada saat ini, Hua Tiandu merasakan bahaya yang sangat besar. Patung Dharma Langit dan Bumi, miliknya yang besar berubah bentuk berulang kali, berganti melalui 9 bentuk berbeda, menyusut hingga ukuran yang sangat kecil. Cahaya warna-warni itu juga menyusut bersamanya, seperti belatung pada tulang, dan seketika itu juga, kedua kemampuan ilahi tersebut menjadi sebesar kepalan tangan. Transformasi ekstrim 5 elemen, seni primordial langit dan bumi. Pada saat kritis ini, Hua Tiandu kembali berubah wujud. 5 jenis cahaya berkelap-kelip hebat di tubuhnya, membesar 1000 kali lipat, dan sekali lagi berubah menjadi makhluk raksasa. Ledakan tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, dan cahaya warna-warni yang mengelilinginya langsung hancur berkeping-keping. Betapa hebatnya! Dia berhasil menembus cahaya keberuntungan Taiyuan. Aku setidaknya 300 tahun berlatih keras di belakang Hua Tiandu. Hati Komandan Iblis bergetar saat menyaksikan pemandangan ini, menilai kekuatan murid sejati terbaik Sekte Yuanshi. Di dalam aula utama Istana Abadi Taiyuan, lapisan-lapisan pembatas menyelimutinya, semuanya ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Taiyuan, yang telah berkultivasi hingga tahap ke-10 alam rahasia panjang umur, hampir menjadi abadi. Tidak ada yang bisa menembusnya sekarang. Cahaya keberuntungan Taiyuan, ini adalah jenis mantra terlarang, jika menjerat tubuh seseorang, seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi tidak akan punya pilihan selain mati. Namun, Hua Tiandu secara tak terduga berhasil menembusnya. Namun, peluang itu bersifat sementara. Memanfaatkan kesempatan ini, Komandan Iblis mengeluarkan lolongan panjang, Hua Tiandu, aku pergi. Kita pasti akan bertarung hebat di lain hari. Saat dia berbicara, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih seperti pelangi, langsung melintasi lorong Guisu. Ini adalah teknik pelarian iblisnya, pelarian tulang, yang memungkinkan penerbangan yang sangat cepat, seperti kilat. Setelah berkultivasi hingga alam inti emas, dia dapat menempuh 1000 mil dalam sekejap. Hua Tiandu, yang sibuk menghancurkan cahaya keberuntungan Taiyuan, tidak sempat menghentikannya. Pada saat ini, kuali Raja Lima Penjara Fang Han juga telah sepenuhnya memasuki pelukan cahaya keberuntungan Taiyuan, menghilang dari pandangan, seolah-olah seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Orang ini telah memasuki Istana Abadi, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Sayang sekali 2 harta sihir tingkat tinggi yang ada padanya, pedang iblis langit darah dan kuali Raja Lima Penjara. Jika kita mendapatkan kedua artefak iblis ini dan memurnikannya dengan sihir abadi, kekuatan kita bisa meningkat 10 kali lipat. Fu Shou Zhenren melihat Fang Han menghilang ke dalam gua, merasakan kegembiraan sekaligus penyesalan. Memang, pedang iblis langit darah, kuali Raja Lima Penjara, sungguh disayangkan. Mereka mungkin akan hancur menjadi debu oleh batasan berat Istana Abadi. Tapi baguslah anak ini mati,
bukan kita yang membunuhnya, dia sendiri yang mencari kematiannya. Di masa depan, akan dianggap bahwa ancaman besar telah dieliminasi. Jika tidak, pada pertemuan abadi agung 3 tahun dari sekarang, jika dia bersinar terang, kita juga akan kehilangan muka. Syukurlah, syukurlah. Keenam dewa sejati itu berkomunikasi secara telepati. Mereka baru saja ditangkap dan ditekan sepenuhnya oleh Fang Han. Jika hal itu terungkap, bukan hanya reputasi mereka yang telah teruji selama berabad-abad akan hancur, tetapi mereka bahkan tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka. Namun sekarang Fang Han telah mati, mereka merasakan kelegaan. Hua Tiandu, kau memaksa Fang Han untuk mati. Seorang murid sejati Sekte Yuan Shiku. Aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Tetua Tianxing dan Ketua Sekte. Biarkan mereka yang memutuskan. Fang Han adalah seorang jenius yang jarang terlihat di Sekte Yuan Shi kita selama 300 tahun, dan dia tentu saja memiliki takdir keabadian yang hebat dan keberuntungan yang panjang. Sekarang setelah kau memaksanya untuk mati, mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu kepada Ketua Sekte. Fang Qingsui menatap tempat Fang Han menghilang untuk waktu yang lama, seolah-olah hampir meledak, tetapi dia menahan diri. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara kepada Hua Tiandu. Anak ini sudah jatuh ke jalan iblis dan mencari kematiannya sendiri, siapa yang harus disalahkan? Aku juga mencoba menyelamatkannya tadi, tapi sudah terlambat, tidakkah kau lihat? Hua Tiandu mendengus dingin, komandan iblis itu melarikan diri, jadi kau memenangkan taruhan ini. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. Rekan Taois Xuanyi, rekan Taois Wei, bagaimana pendapat kalian? Kita tetap harus mengejar dan membunuh komandan iblis itu, kata Zhao Xuanyi. Kami berharap murid-murid Sekte Yuhuai tidak lagi ikut campur, jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Aku tidak pernah ikut campur dalam pengejaranmu. Fang Qingsui berkata dingin, namun, kau juga memaksa seseorang dari keluarga Fangku untuk mati. Aku tidak akan berdebat denganmu hari ini, tetapi pada pertemuan Dewa Agung 3 tahun dari sekarang, aku pasti akan membuat murid-murid Sekte Taimu mengerti bahwa jalan surga itu panjang dan pembalasan itu cepat. Kami akan menunggu. Zhao Xuanyi dan Song Wei menangkupkan tangan mereka ke Hua Tiandu dan terbang keluar dari jalur Guisu. Saat ini, Fang Han belum mati. Setelah menelan pil pengurangan umur iblis gila, kekuatan sihirnya melonjak, dan kekuatan kuali Raja 5 penjara meningkat pesat. Begitu memasuki area terlarang Istana Abadi Taiyuan, aliran cahaya bersinar Taiyuan yang tak berujung menyelimutinya. Retak, retak, di bawah kekuatan dahsyat, cahaya pancar Taiyuan, retakan benar-benar muncul di sekitar kuali Raja 5 penjara, memperlihatkan banyak celah. Cahaya yang bersinar ini sangat kuat. Bahkan harta karun sihir seperti kuali Raja 5 penjara pun bisa dihancurkan. Fang Han merasa ngeri. Ini adalah cahaya abadi yang sangat dahsyat. Hanya mereka yang berada di tingkat sangat tinggi di alam keabadian yang dapat melepaskannya, cahaya pancaran Taiyuan. Bahkan Kaisar Agung Mata Air Kuning pun waspada terhadapnya. Yan meraung, kali ini, kita benar-benar mati. Tepat saat itu, terdengar suara dentuman keras dari luar, dan cahaya terang yang memancar dari kuali raja tiba-tiba melemah secara signifikan. Bagus, Hua Tiandu ternyata juga memicu pembatasan itu. Kekuatan sihirnya 1000 kali lebih besar dariku, dan sekarang dia menarik kekuatan pembatasan itu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dan serbu. Fang Han langsung tahu apa yang telah terjadi. Hua Tiandu telah mencoba menangkapnya tetapi gagal, malah memicu serangan cahaya pancar Taiyuan. Yan, tahu ini satu-satunya kesempatan. Dia meraung dan berteriak, tubuhnya terbang. Peta mata air kuning itu sendiri terbang keluar dari Fang Han, berubah menjadi awan kuning bergulir yang sepenuhnya melindungi kuali raja. Cahaya pancar Taiyuan dapat menghancurkan apapun. Tetapi peta mata air kuning itu sendiri adalah artefak Dao dengan kualitas yang sangat baik. Cahaya pancaran itu hampir tidak dapat menghancurkannya. Mari kita cepat melewatinya. Yan sekarang dapat menggunakan peta mata air kuning untuk perlindungan. Dia tidak dapat menggunakannya selama pertarungan dengan murid-murid Sekte Tai, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam cahaya pancar Taiyuan. Harta karun magis seperti kuali Raja 5 penjara pasti akan hancur dalam cahaya bersinar Taiyuan. Tetapi peta mata air kuning berbeda, sebuah artefak Dao tertinggi, yang dulunya merupakan harta karun terpenting dari Sekte Iblis nomor 1. Artefak ini tidak mudah dihancurkan. Awan kuning bergulir, dan ki air pelupa berkilauan di mana-mana. Ketika cahaya pancar Taiyuan menyentuh air pelupa, cahaya itu tidak menghilang, tetapi kekuatannya berkurang secara signifikan. Melihat ini, Fang Han sangat gembira. Air pelupa benar-benar air pelupa. Isi daya. Kuali Raja 5 penjara menerjang maju dengan segenap kekuatannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dengan gemuruh, pemandangan di hadapan mereka berubah. Dunia berputar, semua tekanan lenyap, dan mereka secara mengejutkan mendapati diri mereka berada di aula yang luas dan kosong. Aula ini sangat luas dan megah. Pilar dan kolom hias berdiri tegak. Berlapis-lapis gerbang,
seperti labirin kuno, tampak mengarah ke tempat yang tidak ada. Namun, istana yang agung dan megah ini tampak sepi. Di seluruh istana terdapat jejak-jejak kuno, tangga yang rusak, kursi yang patah, dan masih banyak lagi. Tulang lapuk? Benar sekali, di dalam aula ini, terdapat tumpukan tulang putih, dan di dalam beberapa tulang tersebut, cahaya redup berkilauan, seolah-olah itu semacam harta karun magis. Tampaknya banyak orang telah meninggal di aula besar ini, banyak di antara mereka terjebak di sini, tidak dapat melarikan diri.